Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nenti Nindiani dengan NPM 225060111 dari kelas 1C. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat multikultural. Baik, di sini ada pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi, pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, terus ada integrasi wilayah. Makna pengertian integrasi wilayah yang pertama yaitu prinsip negara kepulauan, Archipelagic State, berdasarkan deklarasi Juanda. Yang kedua ada menunggalnya tanah air yang menjadikan laut di antara pulau sebagai penghubung dan menyatukan pulau bukan lagi sebagai pemisah. Terus ada wilayah perairan Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, zona laut teritorial, 12 mil laut. Yang kedua, zona tambahan yaitu zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia dengan bayar terluar 200 mil laut. Lanjut, terus ada integrasi bangsa. Yang ke-1, dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, integrasi bangsa ada 5 diantaranya: masa perintis, masa penegas, masa percobaan, masa pendobrak, dan masa mengisi kemerdekaan. 2. Objek sasaran integrasi nasional. Poin A, ada integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya kesepakatan terhadap nilai sosial. B. Integrasi perilaku. Integrasi perilaku yaitu menunjuk pada kesepakatan perilaku positif yang menekankan perilaku kebangsaan dan kenegaraan di atas golongan atau pribadi. Terus ada integrasi nasional. Dengan demikian, integrasi nasional berarti integrasi yang terjadi di dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia. Berikut ada faktor-faktor integrasi bangsa. 1. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sang Saka Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Indonesia, dan Sumpah Pemuda. Nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Patriotisme. Patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Berikut ada ciri-ciri patriotisme, yaitu cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu, tidak kenal menyerah. Pentingnya nasionalisme. 1. Nasionalisme dapat diartikan sebagai faham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. 2. Terbentuknya nasionalisme Indonesia melalui tahapan-tahapan, terbagi menjadi 3, yaitu tahap mulai terbentuknya kelompok-kelompok kecil masyarakat Indonesia yang terikat oleh kesamaan daerah geografis. Terus ada terbentuknya masyarakat suku-suku bangsa yang lebih luas yang selanjutnya akan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Terus ada terbentuknya masyarakat bangsa Indonesia seperti yang kita kenal sekarang ini atau yang kita sebut sebagai Nation State Indonesia. Poin 3. Ada 2 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia, yaitu dengan mengembangkan kesamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara, mengembangkan sikap toleransi. Poin 4. Kesamaan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, dan yang terakhir ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Selanjutnya ada faktor-faktor pendorong penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut ada faktor pendorong, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ada juga faktor penghambatnya, yaitu kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia, geografis,
melemahnya nilai budaya bangsa, dan munculnya penyakit kultural pada masyarakat Indonesia, contohnya prasangka, stereotipe, etnosentrisme, dan rasisme. Ada makna multikulturalisme, yakni pengakuan adanya perbedaan dan penghargaan, dua kata yang selama ini sering dikontrakan. Elemen-elemen multikulturalisme ada menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang. Terus ada menghormati dan berkeinginan untuk memahami dan belajar tentang etnik atau kebudayaan-budayaan selain kebudayaannya. Yang terakhir ada menilai dan merasa senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri. Poin 3. Keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh keadaan geografis, pengaruh kebudayaan asing, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, keadaan transportasi dan komunikasi, dan yang terakhir ada perbedaan kondisi alam. Poin 4. Wujud keberagaman. Ada keberagaman suku bangsa, keberagaman agama, keberagaman ras, dan keberagaman golongan. Yang terakhir, implementasi ke kehidupan sehari-hari. 1. Menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bergaul di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar. 2. Menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri siswa. Dan yang terakhir ada mengajak siswa melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.